susah sehat. Abi Yasmin Hospital. Ono yain. Ono yain pokoknya wes. Kari ketiga ya. Ternyata ya Kang Handri ya. Ternyata. Minuman itu haram. Nyaut pokoknya. Ternyata dokter, tadi dokter Ari menyampaikan bahwa mempelajari puasa buat anak-anak mungkin dimulai dengan mengajari puasa untuk anak-anak itu dimulai dengan memberikan durasi, disepakati durasinya ya, dan paling tidak itu ada 4 jam antara ketika dia pertama sahur, entah dia itu ikut sahur pas di jam sahur atau mungkin sarapan juga disebut namanya sekarang diganti dengan kata sahur karena untuk mengenalkan kosakata atau kata-kata yang biasa dipakai pada saat bulan Ramadan. Seperti itu ya dokter Arya. Ya, betul. Tadi ada juga sih tipe orang tua itu kan macam-macam. Ada juga yang sedikit agak demokrasi lah memberikan itu kepada anak-anak. Tapi ada juga mungkin tipe orang tua yang ini kalau nggak dipaksa sejak dini, maka dia tidak akan memiliki kesadaran untuk berpuasa ketika nanti dia sudah dewasa, begitu ya. Sehingga karena namanya juga sedikit ada memaksa. Kadang-kadang anak-anak juga apakah itu nanti juga akan bisa menjadikan anak-anak jadi trauma atau gimana gitu dokter. Paling tidak sebenarnya yang paling baik itu seperti apa sih untuk anak-anak gitu ya dok ya. Kalau anaknya sudah agak besar, misalnya udah di atas 7 tahun, orang tua boleh tegas tapi jangan marah gitu. Harus dilihat juga anaknya. Orang tua kan melihat setiap hari nih, lihat anaknya, kenali ada tanda-tanda hipoglikemi atau enggak. Misalnya lemes, dia keluar keringat dingin, berdebar-debar, terus ngeruh pandangannya kabur, ya jangan dipaksa. Tapi kalau anaknya masih aktif, untuk anak yang lebih besar ya masih aktif, masih tidak ada tanda-tanda hipoglikemia, ya boleh disemangati, tapi jangan dipaksa. 1 jam lagi nih dek, gimana? Mau masih kuat atau udah gitu? Pokoknya dilihat anaknya juga. Kira-kira ya dok, saya boleh nanya ya Mbak ya? Boleh ya dok, sebagai orang tua tuh boleh nggak orang tua tuh terlalu kepo, misalkan ini anak saya ini ngapain sih kok masih seger-seger bukan jam? Jangan dia minum di sekolahnya nanti. Nah itu boleh nggak seperti itu dok? Boleh, tapi jangan kelihatan curiga ya. Orang tua juga harus lebih pintar. Ya tetap anaknya diperhatikan, tapi ya jangan mencurigai, jangan kamu habis nyolong-nyolong ya, nyelidikin gitu, kayak penyidik di kepolisian gitu, anak-anak jadi takut. Kamu habis minum ya? Enggak, tapi di sini ada cincau. Tadi buka kulkas ya? Ngadem masuk. Kamu tadi minum es? Enggak mah, cincaunya masih nyelip ternyata. Oke, nah Mbak In mungkin kita tanya lagi nih sama Mbak In ya. Namanya juga anak-anak ya kan, mereka kadang-kadang juga ngikut, kadang-kadang juga ada kalanya juga tiba-tiba mogok begitu kan. Padahal kita pengennya kalau bisa anak-anak betul-betul bisa istiqomah lah bahasanya ya, walaupun belajar cuma 2 jam 3 jam. Nah itu biasanya tipnya gimana tuh ketika anaknya udah mulai mogok, hanya mau puasa dari pertama, hari berikutnya udah mulai bosan dong, mulai bosan. Ya kadang bosan sih dok. Tapi saya iming-imingi dok, saya iming-imingi, nanti buka es krim. Gitu. Atau dia sukanya kan aroma manis koala itu dok. Nanti beli aroma manis ya, ore gitu. Dia semangat lagi dok. Gitu. Cara mengalihkan ya dia kalau apa dia main apa dia main gitu loh, lihat YouTube Diva series gitu dok dia. Gitu. Saya juga mau dok diajak buka puasa sama Bu In. Es krim ya. Oh iya dok, mari dok. Ini makanan dulu. Masih meleleh, belum beku. Pak dokter. Kang Handri. Oke. Nah, kalau Mbak In sendiri misalnya begini ya, kendala-kendala yang paling berat gitu dihadapi, karena kan anak-anak mungkin kan bukan cuman Queen aja ya kan, mereka pasti ngikutin juga proses-prosesnya gitu ya. Kendala yang paling dihadapin saat ngasih pelajaran puasa buat anak-anak itu gimana ya Mbak ini? Kendalanya ya kalau dia lagi haus-hausnya Mbak ya, dia ngintil aja kan, ngintil aja saya ke dapur, ngintil ini. Itu saya banget. Ini saya pegang, dipegangi dong, ini baju dasar itu saya ke kamar mie haus, tidur aja mie haus gitu. Ya sebentar gitu dok, saya dok. Es krimnya habis ini beli. Saya tidak belikan dulu dok, sebelum mau buka baru saya berangkat keluar beli. Nanti kalau saya beli dulu dok, ya buka tutup kulkas dong. Ngintip terus ya. Ngintip terusnya nih kapan beli gitu dong. Ya, tapi ya alhamdulillah ini bisa sih diarahkan itu. Yang penting juga ibunya jangan sampai nanti saya ngasih contoh ya. Biasanya kan ibu itu juga harus ngasih contoh toh. Beliin es krim tapi nanti es krimnya dimakan sendiri kan. Jangan sampai lah. Oke. Jadi kan biasanya anak-anak kan juga ngelihat bagaimana orang tua atau dalam keluarga itu juga menjalankan
ibadah puasa. Jadi penting juga bagi orang tua untuk memberikan contoh juga, begitu ya dokter ya? Iya, betul. Bagaimana proses menjalankan ibadah puasa. Nah sebenarnya manfaat puasa ini untuk anak-anak apa sih dokter? Iya. Kenapa kita harus melatih mereka sejak dini begitu? Manfaat puasa bagi anak-anak itu ada dua. Yang pertama buat kesehatan, yang kedua untuk pembentukan perilaku. Yang untuk kesehatan sendiri, yang pertama saat puasa kita tubuh itu melakukan adaptasi, metabolismenya jadi lambat, tapi kerjanya lebih efisien. Insulin itu lebih sensitif dia untuk memasukkan gula dari makanan untuk ke selnya. Terus yang kedua, dia bisa menurunkan inflamasi atau peradangan sel, menurunkan stres oksidatif, secara tidak langsung mencegah penuaan dini, mencegah kanker, meningkatkan imunitas, seperti itu. Dan itu sejak dini bisa dilakukan. Nah, terus yang kedua untuk pembentukan perilaku, dengan adanya puasa kita bisa mengajari anak untuk lebih disiplin dan pengendalian diri. Kalau anak yang lebih besar diajarkan bahwa hakikat puasa bukan hanya tidak makan minum, tapi juga mengendalikan amarah, jangan bohong, jangan gampang marah, seperti itu ibadahnya jadi, juga. Jadi pada anak-anak pun juga bukan hanya sekedar mengajarkannya, maksudnya orang tua mengajarkannya bukan hanya dia tidak menyentuh makanan dan minuman, betul, tapi juga hal-hal yang lain terkait dengan perilaku juga senyampang diajarkan juga, begitu ya? Iya, betul. Yang biasanya minta apa-apa marah, ini lagi puasa, ayo amarahnya dikendalikan. Iya. Itu. Nah, Queen kalau lagi puasa suka marah apa enggak? Kalau pas puasa, katanya tadi mau ngomong sama Tante Mami. Enggak marah ya? Puasanya seneng apa enggak kalau puasa? Kalau puasa seneng apa enggak? Seneng banget ya. Kalau seneng berarti tiap nanti setelah puasa ini puasa terus ya Queen ya? Oh, senengnya kalau mau buka puasa. Oh iya, karena selalu ada es krim ya. Oke, kalau gitu Tante Mami nanti buka puasa di tempatmu ya Queen ya? Nah, ikut ya saya. Mau ikut juga? Dari tadi Nggak ada. main es krim terus ya. Jadi pengen cepat buka puasa, ketawa dia. Oke, jadi ada dua hal itu yang perlu istilahnya digarisbawahi oleh para orang tua. Satu, itu juga baik untuk kesehatan, ternyata melatih puasa untuk anak-anak. Yang kedua adalah juga melatih perilaku. Di antaranya juga anak-anak dilatih untuk melatih emosinya, begitu ya Kak Andri ya. Jadi nggak boleh marah-marah. Tapi itu pun harus disampaikan juga ibunya nggak marah. Nggak boleh marah-marah ya. Pokoknya kalau nggak puasa kamu nggak kasih es krim. Nggak boleh marah-marah, tapi ibunya marah. Tapi mestinya ibunya akan lebih senang selama puasa ini, Pak. Kenapa? Karena pengeluaran untuk jajannya anak-anak berkurang. Nggak benar. Pindah, justru pindah. Jangan dikira. Atau pindah. Umi, tapi kebalik, bukan saya yang marah dok, ini. Umi jangan marah-marah, nanti cepet tua katanya dok. Terlalu. Ya. Nah kan Umi marah, nah Umi nanti rambutnya putih gitu dong. Oke. Oke, nah ini mungkin ada juga yang ditanyakan Mbak In, mumpung kita ketemu sama dokter anak begitu ya, terkait dengan perkembangan dan tumbuh kembang anak-anak seperti Queen ini. Queen aktif banget ya. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak Mbak In? Ini dok, ya betul itu tentang menyajikan makanan untuk anak biar anak-anak itu semangat puasanya gitu. Menu-menu ya, jadi menu-menu yang pas gitu buat anak-anak. Iya. Oke. Iya. Apakah nggak mungkin anak-anak suka tempong ya kan? Apa justru malah dibikin mie instan terus gitu ya? Iya. Nah itu biar praktis kadang-kadang orang Nggak tuh boleh seperti itu. tuh. Oke. Nah gimana menu apa yang pas buat anak-anak? Iya, jadi mungkin ada orang tua yang takut juga nanti puasa anaknya kurus. Enggak akan kurus. Jadi kita kejar kalorinya 40% saat sahur, 50% saat buka, 10% dengan snack setelah tarawih. Oh, Coba diulangi lagi. Iya. Pak. Jadi Coba. 40% saat sahur, terus kemudian 50% saat Betul. buka, 10% itu nyemilnya saat seneng banget ya. Iya. Itu oke. Anak-anak itu ya. Anak-anak. Anak-anak, denger ya. Catat. Catat. Ya, terus menunya sahur sama buka beda. Wow, Ya, ini dia. kalau sahur kita pilih makanan dengan indeks glikemik yang rendah. Apa itu? Itu apa indeks itu ya? glikemik? Ya, indeks glikemik itu makanan yang kalau yang rendah ya, dia menaikkan glukosa dia secara bertahap, tapi dia bertahan lama di darah. Contohnya apa ya dok? Contohnya harus lengkap zat gizi makro, mikro. Makro itu karbohidrat, protein, lemak, mikro itu vitamin dan mineral. Jadi kalau sahur bagusnya itu beras merah, Beras merah, roti gandum, gandum, oatmeal, kacang hijau pun bagus. Kok nggak ada makanannya? Nah terus itu karbohidrat, beras merah. Sambelnya nggak ada ya? Terus Sambelnya kok sambelnya nggak ada.
Nah terus Itu anak-anak ya? anak-anak terus buahnya dewasa juga bisa deh. Dewasa juga gitu ya? Bisa. Untuk buahnya yang bisa dipilih itu apel, jeruk, sama pisang Jeruk saat sama sahur. pisang. Iya. Oh, oke. Iya. Nah terus proteinnya boleh protein hewani atau nabati. Oke. Tapi paling bagus hewani kalau pada anak-anak. Oke. Dia bisa ayam, daging. Kalau nabatinya tempe, tahu, kedelai gitu ya. Terus lemaknya bisa dari tadi ayam itu tadi juga atau minyak sayur Oke. sama serat dari sayur-sayuran. Oke. Nah, kombinasi protein, lemak sama serat ini dia indeks glikemiknya rendah, tapi dia kenyangnya lebih lama. Oh, Iya, gitu, iya beras dia merah kenyangnya ya. lebih lama. Tolong dong itu gitu. tim kreatif Iya. contoh-contoh makanannya ditaruh di sini gitu loh ya. Iya, kapan-kapan ya. Iya.